diwakili oleh Pak Wamen, ini legend, Pak Taufik Hidayat, Pak. Nanti yang minta tanda tangan boleh habis nih, Pak. Yang kami hormati Ketua Umum PSSI dan jajaran. Kalau haus boleh minum, Cik. Ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Ketua Umum PSSI pada hari ini dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan kewarganegaraan 3 atlet sepak bola asal Belanda. Menurut laporan Sekretariat Komisi 13 DPR RI, anggota Komisi 13 yang sudah hadir 14 orang dari 6 fraksi. Dengan demikian sudah quorum sebagaimana ditentukan oleh pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 menyatakan setiap rapat DPR RI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bersifat terbuka ya. Atas persetujuan anggota dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Komisi 13 DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ibu Bapak semua, selanjutnya kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Hukum, Menpora, Ketua PSSI, serta seluruh jajaran atas kehadirannya dalam rapat hari ini. Agenda kita, 1. Penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Tanya jawab jika diperlukan. Dan yang 3. Penutup. Rapat kita disepakati sampai jam 15.30 ya. Biar nanti yang buka Pak, yang jam asar Pak Zainuddin, kita 15.30 ya. Hadirin sekalian, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai surat Presiden nomor R-15-Pres-03-2025 tanggal 3 Maret 2025, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Majid Palupesi. 2. Surat Presiden nomor R-16-Pres-03-2025 tanggal 3 Maret 2025, permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Emil Audero Mulyadi. Yang terakhir, Surat Presiden R-17-Pres-03-2025 tanggal 3 Maret 2025, permohonan pemberian kewarganegaraan atas nama Dean Ruben James. Keputusan rapat konsultasi BAMUS pada hari ini tadi dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T-PW-11.01-03-03-2025 tertanggal 5 Maret 2025 bahwa pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama ketiga atlet dimaksud diserahkan kepada Komisi 10 dan 13 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut pada hari ini, yang berbahagia di Komisi 13 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Hukum, Menpora, dan PSSI untuk pemberian kewarganegaraan 2 atlet sepak bola asal kewarganegaraan Belanda, 1 atlet sepak bola asal kewargaan Italia. Agar lebih mengenal ketiga atlet ini, kami persilakan Saudara Menteri Hukum dan Menpora menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dapat ditambahkan oleh
PSSI. Silakan. Hah? Mau sweet dulu? Enggak. Oh ya, to the point aja kan? Mohon izin Pak Pimpinan, Pak Menteri Hukum, kebetulan ada kegiatan dan mendelegasikan kepada Dirjen AHU untuk membacakan pernyataan pemerintah. Baik, pernyataan pemerintah Republik Indonesia atas permohonan perwarganegaraan dengan alasan berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas nama yang pertama Emil Audero Mulyadi, 2 Joy Matis Pelupesi, dan 3 Dan Ruben James. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi 13 DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Republik RI, Bapak Menteri Pemuda Olahraga atau yang mewakili Pak Wamen, serta Pak Ketua PSSI. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 3 orang asing dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Atas nama Emil Audero Mulyadi, merupakan atlet sepak bola asal Italia. 2. Joy Matis Pelupesi, atlet sepak bola asal Belanda. Dan 3. Dean Ruben James, atlet sepak bola asal Belanda. Saudara pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang kami hormati. Naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui naturalisasi murni dan naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara tersebut dapat diterapkan salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga, sport policy, yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat memajukan prestasi tim nasional serta mengharumkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, kami mohon persetujuan Komisi 13 DPR RI terhadap pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi ketiga atlet tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Permohonan pewarganegaraan telah melalui pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dengan hasil sebagai berikut. Huruf A, ditinjau dari aspek kewarganegaraan. Permohonan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, junto Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Huruf B,
Ditinjau dari aspek keolahragaan, permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara pemberian rekomendasi atas usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan tenaga keolahragaan warga negara asing. Angka 2. Para pemohon memiliki garis keturunan warga negara Indonesia dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, Emil Audero Mulyadi. Pemohon lahir di Mataram pada tanggal 18 Januari tahun 1997, memiliki garis keturunan Indonesia dari ayah yang bernama Edi Mulyadi, yang merupakan seorang warga negara Indonesia, dan saudara Emil Audero Mulyadi, lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. B. Joy Matis Pelupesi. Pemohon lahir di Almelo, tanggal 15 Mei tahun 1993. Memiliki garis keturunan Indonesia dari darah ayah yang bernama Matis Daniel Palupesi, yang mana kakeknya bernama Yakob Palupesi, lahir di Au, Saparua Timur, Maluku Tengah, pada tanggal 12 Januari tahun 1925. Dan neneknya bernama Efrosina Lemina Matuputi, lahir di Au, Saparua Timur, Maluku Tengah, pada tanggal 20 Agustus 1926. Yang ketiga, Dan Ruben James. Pemohon lahir di Leiden pada tanggal 30 April tahun 2000. Memiliki garis keturunan Indonesia dari darah ibu yang bernama memiliki garis keturunan Indonesia dari darah ibu yang mana kakeknya bernama Johannes Everhard Adrianus Velohuis, lahir di Semarang pada tanggal 11 April tahun 1922, dan neneknya bernama Irene Johanna Fitzel, lahir di Surabaya pada tanggal 9 Februari tahun 1932. Usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola tersebut sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia dalam rangka mengikuti AFC U20, Asian Cup 2025, FIFA U20, World Cup 2025, FIFA World Cup 2026, Asia Qualifier Round ketiga tahun 2025, FIFA World Cup 2030. Selain itu juga sekaligus sebagai implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Dengan adanya pemainan keturunan atau naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, diharapkan dapat sekaligus memberikan transfer knowledge serta melakukan pembinaan usia dini dan usia muda secara berjenjang. Saudara pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang kami hormati, Menteri Hukum telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet tersebut. Selanjutnya, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memohon pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kesempatan rapat kerja hari ini, pemerintah menyatakan mendukung memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 3 atlet tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada saudara pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang hadir pada rapat kerja hari ini, untuk kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 Maret 2025, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas ditandatangani. Pak Taufik, ada yang mau ditambahin? Cukup? Hah? Cukup ya? Chief? Izin
pimpinan Komisi 13 dan tentu para Sebentar, Chief. Kita tunggu suratnya sebentar. Silakan, Chief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 13 dan para anggota wakil rakyat dari Komisi 13 yang hadir, yang mukanya sebagian familiar juga, ternyata pindah dari komisi sebelumnya ke komisi sini. Apresiasi yang sebesar-besarnya. Ini familiar karena bola atau karena anggota dewannya, Chief? Itu beda loh, Chief. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tentu apresiasi setinggi-tingginya dari kami, dari PSSI, karena tidak mungkin kami bisa berjalan baik seperti ini tanpa dukungan para sahabat, pimpinan, anggota, wakil rakyat Komisi 13, dan tentu dari tim pemerintah, di mana dari Kemenpora dan Kementerian Hukum, yang bisa memastikan program Garuda Mendunia ini dipercepat. Karena memang sejalan dengan paparan blueprint olahraga yang kami sampaikan ke FIFA waktu itu, khususnya untuk sepak bola, sebenarnya Garuda Mendunia ini masih proyek jangan-jangan, ya, di mana mimpi kita 2045 itu ranking 45, slide berikutnya. Tetapi kalau kita lihat putra dan putri kami sebenarnya targetnya belum seperti hari ini, tiba-tiba ada kesempatan masuk 2026. Ya, kalau kita lihat di situ target utamanya sebenarnya baru 2038 lolos Piala Dunia, lalu lolos Olimpiade 2036, termasuk tim putrinya ada di sebelah kanan yang warna merah. Dan kita punya 3 fase waktu itu, ada pengembangan tahun 2023-2028, di mana kita membangun fundamental dan program kontinu daripada PSSI dan dukungan pemerintah dan masyarakat. Lalu di situ terjadi stabilisasi tahun 2028-2034 dan akhirnya masa keemasan 2034-2045. Tetapi memang sejarah berkata lain, alhamdulillah, dengan kekompakan kita semua, Bapak, Ibu, bahwa ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia 2 tahun terakhir tim nasional kita U17, U20, U20, U23, bahkan tim senior ini pertama kali masuk Piala Asia. Bersamaan itu kalau kita lihat juga statistik dari tim U17 kita kemarin di Piala AFF ranking 3, sehingga kita kualifikasi Piala Asia tadi, dan di bulan April ini kita akan coba kalau sampai masuk 8 besar, itu juga U17-nya masuk Piala Dunia. Ini prestasi yang luar biasa. Lalu U20, walaupun kemarin dapat peringkat nomor 1 juara U19, tetapi sayang kemarin dengan program kita yang maksimal, tetapi kalah di fase grup, ya, dan memang akhirnya gagal untuk ke Piala Dunia. Dan memang yang menjadi euforia sendiri ketika tim muda kita U22 juara SEA Games yang merupakan sudah 32 tahun, dan sehingga cikal bakal para pemain muda ini yang kita terjunkan ke Piala Asia kemarin itu ternyata juga membuat prestasi yang luar biasa, masuk ranking 4, sehingga kita bisa masuk kualifikasi pra-olimpiade, tapi kita sayang kalah 2-0 sama Gini. Tetapi kalau itu kemarin tembus Olimpiade juga kecepatan sebenarnya. Nah, ini sebuah momentum, Bapak Ibu. Momentum yang mungkin tidak terulang lagi walaupun kita punya proyeksi jangka panjang. Jadi memang dukungan daripada program jangka pendek ini memang kita melihat di tim senior kita ini masih ada 4 lagi pertandingan sisa. Tanggal 20 ini di Australia, lalu 25 di Bahrain, melawan Bahrain di Indonesia, lalu 5 Juni melawan China di Indonesia, tanggal 10 lawan Jepang di Osaka. Kalau kita mendapat poin maksimal 7 atau 9, dan memang juga pertandingan tim lainnya juga sesuai dengan harapan kita tentunya, harapan, ya memang bukan tidak mungkin kita masuk peringkat 2 yang sehingga langsung lolos Piala Dunia.
Nah, memang kita tidak boleh berkecil hati kalau poinnya tidak maksimal. Ya, kita harus masuk di peringkat 3-4 sehingga kita masuk kualifikasi ronde berikutnya. Nah, ini memang saya rasa momentum yang kembali luar biasa, jangka pendek, tetapi tentu dengan dukungan Bapak Ibu kita harapkan juga hasilnya bisa maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua PSSI, Ibu Bapak semua, kami di sini full komitmen. Tadi baru bamus selesai jam 1, nah, kita langsung Uber dan besok paripurna. Jadi kalau untuk merah putih ini apalagi Garuda Jaya ini apa yang tidak? Ini bukan lagi sporter di sini, Chief. Ini udah ultra semua nih. Nah, jadi apapun skemanya untuk merah putih berkibar kami pasang badan. Yang pertama itu. Yang kedua, Chief, kalau bisa harus ada Abu Nawasnya dikit, Chief. Qatar aja bisa lobby-lobby, masa kita kalah sama Qatar? Besok kita bikin World Cup sebagai Atlantis World Cup. Bersama Australia kan belum kan? Jadi harus ada trajektori yang lain, yang kompetitif tetap kita tempuh, yang non kompetitif tetap harus kita lakukan. Itu biasa kalau di sini ada Bang Mafirion ini agak jago yang non teknis. Pengalaman itu poros antara Samarinda sama Deltras Sidoarjo itu. Baik, Ibu Bapak semua, kita sudah mendengar penjelasan dari pemerintah terhadap 3 pengajuan kewarganegaraan ini. Berikutnya saya akan bertanya apakah Komisi 13 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama 1. Joy Matis Palupesi, 2. Emil Auderio Mulyadi, 3. Din Ruben James. Setuju? Setuju nih ya? Setuju. Walaupun puasa tetap bulat suaranya, Chief. Karena berbuka urusan masing-masing. Terima kasih Ibu Bapak semua. Hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joy Matis Palupesi, Saudara Emil Auderio Mulyadi, dan Saudara Din Ruben James, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat kita pada hari ini. Atas nama Komisi 13 DPR RI kami mengucapkan terima kasih peran aktif Menteri Hukum, Menpora, Ketua Umum PSSI. Jayalah merah putih. Insya Allah Indonesia menuju panggung dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.